Assalamualaikum, nama saya Akmal Fahmi. Saya bertugas di Divisi Quality Assurance, bidang metering, Direktorat Niaga. Saya merasakan demam dan juga terasa batuk ya. Setelah saya pernah mengunjungi salah satu rumah sakit. Nah, sekembalinya saya dari rumah sakit tersebut, badan saya terasa kurang enak gitu loh. Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, saya mendapatkan informasi hasil dari swab test saya melalui email, dan seperti yang saya duga sebelumnya, dengan beberapa gejala atau kondisi yang hampir mirip dengan kondisi pasien COVID, ternyata hasilnya positif. Saat itu juga saya berkonsultasi dengan bagian umum di PLN Pusat dan juga HSSE untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Karena kan saya melakukan swab testnya boleh dibilang mandiri ya. Akhirnya diminta untuk datang ke RSPP di Kebayoran untuk melakukan assessment. Pada saat itu juga saya telepon dokter untuk datang ke rumah. Jadi di rumah saya ada 3 anak saya, tiga-tiganya di swab saat itu, langsung di rumah. Dan hasilnya keesokan harinya dinyatakan tiga-tiganya positif juga gitu. Ya sudah, saya harus menerima kondisi ini. Nah, untuk istri saya, karena waktu itu mengantar saya, dia swabnya di kantor PLN Pusat ya, di kantor PLN Pusat. Hasilnya pun begitu keluar, ya positif juga, karena saya yakin karena selalu bareng saya, positif juga. Nah, untuk keluarga saya setelah sama seperti saya, setelah kondisi positif, screening atau assessment di RSPP, perlu untuk isolasi mandiri. Nah, ketiga anak saya dan juga istri saya akhirnya diminta untuk isolasi mandiri di Safe House Udiklat Cengkareng. Kurang lebih selama 10 hari saya dirawat di Rumah Sakit Modular RSPP Simpruk. Setelah 10 hari di situ saya di swab lagi ya oleh Rumah Sakit Modular, udah ke sana, dan setelah 2 kali ternyata hasilnya juga masih positif, tapi CT value-nya sudah mengalami peningkatan. Dari awalnya 22 sudah ke 37,78. Dokter menyarankan bahwa ini sudah bisa isolasi mandiri ya, isolasi mandiri. Waktu itu saya meminta ke rekan-rekan saya yang PLN agar saya isolasi mandiri di safe house, karena di rumah juga kan keluarga saya semuanya lagi di safe house Udiklat Cengkareng. Selama di safe house Udiklat Cengkareng, kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan di sana. Setiap hari kita harus melaporkan kondisi kesehatan kita melalui ada semacam aplikasi khusus yang dibuat di sana. Intinya bahwa dari situ dokter atau perawat akan melihat, memantau dari jarak jauh ya. Karena tidak setiap hari dokter atau perawatnya datang ke safe house ya. Dengan adanya program vaksinasi pemerintah, mari bersama-sama kita ikut mensukseskan program vaksinasi ini agar segera terbentuk imunitas tubuh, memutus mata rantai penyebaran COVID, dan menyegerakan herd immunity demi Indonesia sehat.